Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum teknologi sediaan solida dengan judul evaluasi granul bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Baik, outline yang akan dibahas pada evaluasi granul ada evaluasi persen moisture content, kompresibilitas, sifat alir, dan distribusi ukuran partikel ya. Untuk evaluasi persen moisture content dan kompresibilitas sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, kita awali dengan sifat alir. Waktu alir adalah waktu yang diperlukan untuk mengalir dari sejumlah granul melalui lubang corong yang diukur adalah sejumlah zat yang mengalir dalam suatu waktu tertentu untuk setiap 100 gram granul dengan waktu alirnya lebih dari 10 detik akan mengalami kesulitan pada waktu pentabletan ya. Pada umumnya, semakin besar ukuran granul, maka sifat alirnya akan semakin baik. Pengukuran sifat alir dilakukan dengan dua macam cara. Yang pertama, dengan cara langsung atau dengan metode corong. Yang kedua, cara tidak langsung dengan mengukur sudut diam granul dan metode pengetapan. Yang pertama, metode corong. Alat yang digunakan adalah corong alat uji waktu alir. Caranya adalah timbang seksama 25 gram granul, tempatkan pada corong alat. Lalu uji waktu alirnya dalam keadaan tertutup. Kemudian buka penutupnya, biarkan granul mengalir. Kemudian catat waktunya menggunakan stopwatch dan lakukan sebanyak 3 kali ya, diulangi. Jadi ketika jangan lupa disiapkan stopwatch-nya ketika penutupnya dibuka dan granulnya mengalir ya. Persyaratannya 100 gram granul itu waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik ya. Ini kira-kira gambaran prosesnya ya. Granulnya ditimbang, kemudian diletakkan pada ditutup dulu corongnya, kemudian diletakkan pada corong. Nah, kemudian siapkan stopwatch-nya ya. Corongnya dibuka bersamaan dengan dimulainya stopwatch ya. Kemudian metode sudut diam diartikan sebagai sudut yang terbentuk oleh setumpuk partikel terhadap bidang datar pada kondisi yang stabil. Sudut diam menunjukkan sifat alir dari granul. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut ya. Ini adalah sudutnya ketika granulnya kita alirkan, maka dia akan membentuk setumpuk partikel ini ya. Nah, tinggi granulnya ini adalah H ya. Kemudian luasnya ini adalah D, diameter ya. Diameter lingkaran granulnya adalah D. Setengah dari diameternya itu adalah R ya. Nah, betanya ini adalah sudut diamnya ya. Sudut diam dapat diukur dengan mengamati tinggi kerucut yang terbentuk atau dalam satuan H cm di atas alas dengan diameter tertentu tadi ya, dengan D-nya. Besarnya sudut diam dihitung sebagai TG beta sama dengan H per R ya, dimana H itu adalah tinggi kerucutnya dan R itu adalah jari-jarinya, atau TG alfa sama dengan 2H per diameternya ya, 2 kali tinggi dibagi dengan diameternya. Nah, tabel hubungan antara sudut diam dengan kemampuan alirnya ya, dimana sudut betanya kurang dari 25 derajat, maka kemampuan alirnya sangat baik. Sudut 25 sampai 30 derajat baik. Sudut 30 sampai 40 derajat cukup baik. Sudutnya lebih dari 40 derajat, maka sifat alirnya termasuk yang buruk ya. Cara kerjanya, granul seberat 50 gram dimasukkan secara perlahan ke dalam alat, lubang bagian bawah tertutup. Penutup lubang bagian bawah dibuka, maka granul akan mengalir ke bawah. Tinggi kerucut yang terbentuk kemudian diukur tadi ya dengan rumus, bisa menggunakan rumus TG alfa sama dengan 2H per D ya, atau tangan alfa sama dengan 2H per D. Kemudian ini adalah alat uji untuk sudut diamnya. Kemudian distribusi ukuran partikel. Pemeriksaan diameter rata granul merupakan cara untuk mengetahui besarnya diameter rata-rata granul.
Metode untuk mengetahui ukuran diameter granul ini antara lain dengan metode pengetapan, sentrifugasi, mikroskopi, dan pengayaan. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan metode pengayaan. Metode pengayaan lebih terpilih karena kepraktisan dan mudah pelaksanaannya. Alat yang digunakan adalah ayakan bertingkat, di mana distribusi ukuran granul adalah evaluasi untuk penyebaran ukuran granul yang diperoleh. Zat padat secara alamiah berada dalam bentuk partikel dan zat yang telah digranul memiliki bentuk yang beraturan dan ukuran partikel yang bervariasi. Tabel ukuran lubang sesuai dengan nomor ayakannya ya. Nomor ayakan nomor 16 ya, atau mesh nomor 16 itu ukuran lubangnya adalah 1190 mikrometer dan seterusnya ya. Semakin besar nomor ayakan, maka ukuran lubangnya akan semakin besar. Maka nanti granul yang dapat melewati ayakan ini ya, semakin misalkan semakin tinggi nomor ayakan yang bisa dilewati gitu ya, maka ukuran granulnya itu akan semakin besar ya. Misalkan ayakan nomor 16, misalkan bahan tertahan pada ayakan nomor 16, maka ukuran si granulnya akan semakin besar ya. Jadi nomor ayakan mesh nomor 16 artinya setiap 1 inci itu dia ada 16 lubang ya. Kalau yang ini setiap 1 inci ada 40 lubang, maka tentunya akan semakin rapat yang mesh yang nomor 40 ya. Maka jika dia tertahan, saya ulangi ya, maka jika dia tertahan pada ayakan nomor 16, maka ukuran granulnya itu dia besar. Namun jika dia tertahan pada mesh nomor 40, maka ukuran granulnya akan lebih kecil dibandingkan dengan mesh-mesh yang di atasnya. Baik, kemudian granul dengan ukuran 18/25 mesh artinya granul mempunyai diameter lebih besar dari 710 mikrometer dan lebih kecil dari 1000 mikrometer ya. Dia bisa melewati granul antara 18 sampai dengan 25 ya. Dia di 18 dia lolos, tapi di 25 dia tertahan. Kemudian granul dengan ukuran 25/30 mesh artinya granul mempunyai diameter lebih besar daripada 500 mikrometer dan lebih kecil dari 710 mikrometer. Kemudian granul dengan ukuran mesh 40/50 mesh artinya granul mempunyai diameter lebih besar dari 297 mikrometer dan lebih kecil dari 420 mikrometer. Jadi dilihat dia tertahan pada penampung yang mana ya. Nama alatnya adalah sieve shaker. Caranya adalah sejumlah 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditara. Mulai dari ayakan terbesar ya, atau mesh nomor 20 sampai dengan ayakan terkecil yaitu mesh 100 ya. Jadi dari yang lubangnya besar sampai lubangnya yang paling kecil ya. Pada alat sieve shaker, setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan atau persentasenya ya. Ditimbang granul ya dengan timbangan digital analitik, kemudian dimasukkan di sieve shaker yang paling atas, kemudian disusun jangan lupa nomor ayakannya dari ayakan terkecil hingga nomor ayakan terbesar ya. Paling bawah jangan lupa ditaruh penampungnya. Alatnya di start, di ayak, kemudian dihitung nilainya berapa ya. Cara perhitungan distribusi ukuran partikel ini juga sudah diajarkan pada praktikum farmasi fisika tentang mikromeretik ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.